الذي أكرمنا بالإيمان ووعزنا بالإسلام ورفعنا بالإحسان أحمده سبحانه وتعالى وأشكره في وليمة الأرش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول المبعوثون رحمة للعالمين. قال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. وقال أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya karim, kami doakan yang kami hormati, alhamdulillah, para bapak ibu, para undangan, orang tua santri. Insya Allah kami doakan aparat pemerintah yang sempat mendampingi kami, Bapak Dewan, Pak Sawir, alhamdulillah, dan kepada calon pengantin Bapak Andi Sheril Aksal di Esos dan ya, alhamdulillah, dan juga calon istrinya hadir, calon istri, iya, mungkin lagi menanti, Hafizat Hasina Andi Halim. Mudah-mudahan diberikan semuanya sehat walafiat, insyaallah, amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu bentuk pernikahan yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dibuka dengan berkah bacaan Quran dan nasihat pernikahan. Jika tidak ada ustaz atau penceramah yang diundang, maka pihak KUA yang menyampaikan nasihat. Tapi lebih baik kalau mengundang, supaya ada namanya khutbah nikah atau nasihat pernikahan. Dan baiknya para jamaah, insyaallah saya ambil sita waktu sebentar. Tidak lama nasihat pernikahan, sebab ada dua yang tidak boleh atau berat menerima nasihat. Pertama, orang yang sangat susah itu juga susah menerima nasihat atau tidak bisa lama. Karena ia akan berkata, bukan kamu yang merasakan. Itu satu. Yang kedua, yang tidak boleh lama dinasihati dan berat menerima nasihat adalah orang yang sangat berbahagia. Kenapa? Sebab kalau orang berbahagia dinasihati, kalau terlalu panjang biasanya lupa. Sama mitabe calon pengantin, iya, biar kue diangkat senyum gitu, saking bahagianya. Jangan. Itulah alhamdulillah salah satu bentuk kebaikan khutbah atau nasihat pernikahan.
Insya Allah semua yang hadir sakinah mawaddah warahmah, dan terkhusus kepada calon pengantin, amin ya rabbal. Sakinah itu dari kata sakana, artinya bahagia. Jadi kalau belum bahagia di masa muda, coba nikah. Insya Allah, bukan coba, nikah pasti bahagia. Kalau yang sudah nikah belum bahagia, menikah sekali lagi. Kalau dikasih izin dulu. Kemudian mawaddah itu cinta. Apa itu cinta? Melihat kelebihan. Ini harus ada. Jadi boleh kita memandang orang sama dengan Pak Ustaz kalau pengantin ini dipandang oleh keluarganya gagah, mapan, ada masa depan, masya Allah. Itu namanya mawaddah yang terukur. Sedangkan rahmah itu ini penting. Rahmah adalah menutupi kekurangan. Jika kita sudah nikah, maka pasangan itu ditutup kekurangannya. Tapi biasa itu pernikahan masa-masa tua orang baru muncul semua, atau ada piana biasa gitu ibu. Kita tugas tak rahmah, tutupi itu namanya kasih sayang. Semua yang saya sebut tadi dikemas dalam satu bahasa, yaitu berkah. Mudah-mudahan semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pernikahan itu diikat dengan satu ayat sebagaimana yang dibaca bersama tadi, surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi harus bertakwa dalam satu keluarga. Suami bertakwa, istri bertakwa. Apa itu takwa? Takwa menurut Ubay bin Ka'ab, sebagaimana Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Wahai Ubay sahabatku, apa itu takwa menurut tak? Ubay tidak langsung menjawab. Ia bertanya balik, wahai Umar, pernahkah engkau melewati jalan yang penuh dengan duri, batu-batu, terjal? Apa kata Umar? Iya, saya pernah melewati jalan seperti itu. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, apa yang engkau lakukan saat itu, wahai Umar? Maka kata Umar, saya berhati-hati agar tidak tertusuk duri dan sampai dengan selamat. Kata Ubay bin Ka'ab, wahai sahabatku, itulah takwa, kehati-hatian. Tapi ibu, kalau sudah makin nikah, hati-hati bersikap, berbuat, berkata. Sebagaimana seorang laki-laki ketika melangsungkan pernikahannya, ada namanya mizan galizan, perjanjian yang kuat dengan menyebut nama Allah. Sehingga pasangan ini diantar menuju Allah. Maka misi orang yang sudah nikah, misi paling pertama, gandeng tangannya keluarga tak. Ibu-ibu gandeng anaknya, sama-sama masuk ke surga. Bagaimana caranya? Pertahankan di rumah Quran sabilil. Seorang suami gandeng tangannya istri tak kemana? Ke surganya Allah. Mizan galisan, perjanjian yang kuat di hadapan Allah. Wa'mur ahlaka bis salati wasbir 'alaiha. Perintahkan keluarga untuk salat
Kenapa salat? Salat salah satu bentuk sikap dari ketakwaan, kehati-hatian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu kalau kita mau buka, orang yang sudah nikah itu bukan hanya melepas masa jomblonya, tetapi ada tanggung jawab besar. Ini yang digarisbawahi. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, dan seorang suami ada hak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ini harus seimbang. Kalau suami ke istri tapi tercatat baik-baik, ada dua yang paling penting suami kepada istri. Khairukum li anfusikum, khairukum linnisa. Laki-laki terbaik dan terbaik adalah yang baik kepada istrinya, yang bagaimana itu menafkahi lahir dan batin. Mungkin kalau penjelasan Ustaz sudah paham, tapi kita kasih masuk sedikit. Lahir itu kerja keras. Habis ibu, suami harus kerja keras karena ada lahir. Kalau batin keras baru kerja. Paham, kita ulang kita dicerna, perbaiki pendengaran tak. Ini wajib nafkah lahir. Kalau lahir kerja keras, kalau batin keras baru kerja. Oh apa? Cocok nih, paham makin. Itu harus ada dua-duanya sebagai konsep keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi tabe harus berikan istri tak lahirnya, bentuknya, tabe pakaian jelas, saldo, stiker, dapur, data. Cocok ibu? Iya, cocok. Nah, jadi siapa yang membahagiakan istrinya, maka itu sebagai jalan dibuka rezeki seorang suami. Ini kunci. Tapi ibu rajin-rajin doakan suamita, karena doa istri 3 kali lipat lebih diijabah daripada suami. Karena ada dia spesialnya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaja. Istri itu, perempuan itu tanda-tanda kekuasaannya Allah. Bukan ayat yang ada di surah Al-Fatihah, bukan surah Al-Baqarah, tapi ayat kita ini semua ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertahankan kemuliaan ibu, tetap di sabilin. Ya, masya Allah. Jadi alhamdulillah, inilah diantaranya. Pertama, tugasnya seorang suami jelas. Batin juga penting. Makanya mempelai laki-laki bertanya kepada onta yang jantan sudah lebih jauh. Batin ini penting. Sebab perempuan itu kalau dikasih uang cash senang, betul ibu? Dibelikan emas senang, betul ibu? Diberikan mobil ras, betul ibu? Dibelikan tas, betul ibu? Tapi kalau tidak ada cas, mending pulang pakai mobil ambulans. Nah, jadi ini, maaf ini penting. Kedengaran sederhana tetapi bermakna. Jadi insya Allah inilah tanggung jawabnya suami. Iya. Itu secara psikologinya. Tapi kalau secara agama kita sudah tahu, gandeng tangan istri bersama masuk ke surganya Allah. Kemudian menuju kepada perempuan. Seorang perempuan psikologinya supaya suami tetap sama kita dan tidak berpaling. Ini dibuka lagi rahasia.
Ada tonje sama kita, Ibu. Iya. Di mana? Ini psikologinya. Satu jengkal dari atas perbaiki itu. Kasih senang pendengarannya suamita. Kasih senang penglihatannya. Kasih senang penciumannya. Iya, itu bagian kepala dulu. Kita jengkal ke bawah lagi. Kasih tenang. Jadi senang, tenang. Kalau ada masalahnya, kasih solusi, jangan ditambah. Begitulah Hadijah. Hadijah itu tabi ibu ini cirinya Hadijah, istri Nabi. Kalau dilihat belum bicara, sudah hilang masalah. Hadijah. Kalau Aisyah, kalau dilihat tidak ada perempuan yang cantik selain dia. Kutanya Ki Bu, di mana Ki? Ada Ki di Aisyah atau Hadijah? Dua-duanya, iya, itu Hadijah. Kasih tenang Ibu, ini tugas kita. Kemudian kasih kenyang. Bagaimanapun model tak kalau lapar suami tak dek na jampai. Tapi kalau sudah makan waspadalah. Ini penting Ibu. Suami tidak mampu berpikir kalau lapar. Iya. Makanya pintar siapkan makanan, dampingi dia. Bagaimanapun sibuknya. Makanya itu kalau datang suami, jangan langsung tanyakan dari mana, kenapa tengah malam sekali baru pulang. Langsung mami bilang, kamu nanya. Capek orang. Tawari dia minuman kesukaannya. Ayah, mau minum apa? Baik di perasaannya baru masuki. Jangan di waktu capek nasabah di situ muncul pertengkaran. Ulang ibu supaya kita hafal yang tadi yang saya sebutkan yang ya sama-sama senang. Semua Ki, senang, tenang, kenyang, tegang. Ada pelupa, ketegangan. Seorang istri kalau tidak menolak itu, maka pahalanya senilai umroh. Ibu, yang sering kasih goyang si kuta, apalagi maggalongkong. Wa inna sara ilayya saratu, perempuan yang paling baik adalah ketika dipandang menyenangkan. Tabe ibu-ibu itu jangki suka melotot mata kepada suami. Kurang-kurangi tabe. Yang kedua, jangki suka menggertak membesarkan suara kepada suami. Yang ketiga, istri yang paling baik tidak suka memindahkan tangan suaminya dimanapun ia letakkan. Dan dibilang ulang, dan ngomong ulangi, ragu-ragu kah? Dan dibilang ulang, iya, paham Ibu? Tidak suka memindahkan tangan. Iya, jadi insyaallah itulah diantaranya takwa kehati-hatian. Ya, kehati-hatian seorang suami kepada istri dan istri kepada suaminya. Kedua, singkat-singkat. Min nafsi wahidah. Jadi kalau mau mendapat keharmonisan atau keberkahan, min nafsi wahidah. Sekarang atau besok kalau sudah akad nikah, sekarang sudah satu. Kita ibu satu maki. Tidak boleh seorang laki-laki berkata, keluargamu di sana, keluargaku di sini. Ibuku tidak, tapi ibu kita wahid. Bapak kita, ya wahid satu, disatukan. Jadi kalau ada ucapan seperti itu, itulah yang menghilangkan keberkahan. Mungkin besok akad nikah insyaallah. Nah itulah sudah disatukan Pak Ustaz dengan istrinya. Wahid, tidak ada lagi perbedaan. Ini secara psikologi, mengapa harus disatukan, berarti harus belajar. Karena insan yang berbeda, laki-laki perempuan sangat jauh berbeda.
Sederhana, sederhana. Bicara atau ucapan laki-laki perempuan beda kota bicaranya. Tapi mohon maaf ini, mohon maaf. Kalau perempuan itu kota bicaranya sehari 20.000 kata. Sedangkan laki-laki menurut survei hanya 7.000. Jadi kalau ada ibu-ibu cerewet itu artinya perempuan sehat. Saya tuh kalau di rumah ada cerewet ibunya bahagia kak. Baru pagi-pagi dari dapur ke ruang tamu, la papa yaya, alhamdulillah sehat gitu. Ini nih kita laki-laki terkadang salah paham. Nyenye pai ruka pak. Itulah ibu yang sehat. Kalau ribu tidak jadi pekerjaan kalau tidak ribu ibunya. Anak-anak tidak beres kalau tidak ribu ibunya. Jadi tabe bu, pertahankan cereweta. Allahu Akbar. Cerewet orang sehat 20.000 kata sehari. Lain kalau gosip ibu, lain materinya. Maksudnya ribu di rumah. Yang bahaya itu kalau ada ibu-ibu pagi-pagi diam tanpa kata, tanpa gerak. Itu masalah. Ada masalahnya, namanya sakit bagian dompet. Ibu kalau sudah tidak ada satu hati-hati, terdiam tanpa kata, tidak tahu arah pikiran kemana. Makanya tadi aku pesan kia laki-laki bagian ujung kanan, aja itu istri tak jalan-jalan kodok. Lagi galau lalu, ajak jalan-jalan. Atau paling tidak belanja di sentral sampai di kota, insya Allah istri bahagia sehat karena banyak belanjanya. Pulang ke rumah suami yang sakit. Banyak sekali belanjanya. Tidak apa-apa. Siapa suami yang membuat tersenyum istrinya, maka kami masyhurin fil ardi wala fis sama. Semua penghuni langit pun tersenyum. Tapi Ustaz, ini pesan bagi para suami, tabe suami. Usahakan buatlah tersenyum. Tidak apa-apa sakit kepala tak, yang penting tersenyum istri tak. Siapa yang membahagiakan bagaimanapun caranya, apakah dibelikan tas atau dikasih uang nah bahagia, lakukan itu. Iya, jadi apalagi kalau istri dikasih uang atau hasil usaha tak, maka berpahala karena nafkah itu wajib. 2 pahala tak, nafkah dan sedekah. Jadi kalau istri tak dikasih uang banyak pahala tak, apalagi kalau tak kasih semua wanita, istri yang pegang. Betul ya? Betul? Ya bodoh. Alhamdulillah. Penting itu karena memang perempuan harus ada itu. Saya dipesan sama Om, nah, iya Om. Kalau mau nikah nanti jangan makin terlalu banyak karakter perempuan kita cari. 2 mau sifatnya nak. Maksudnya Om, kayak tante tak. 2 jadi sifatnya yang tidak pernah saya bisa lupa. Yang pertama nak sabar, yang kedua pintar cari uang. Saya tanya Om, kok tabe Om, tanteku sabar. Sabar bagaimana? Bilang begini nak, selama sama kak dalam rumah tangga tidak pernah suruh beli apa-apa. Karena sabarnya itu tabe Om, karena iya nak sabar montong karena dia semua yang pegang uangku. Nah, jadi tabe Om. Kalau ibu-ibu sudah cerewet, beda di cerewetnya berarti habis saldo. Jadi ada itu cerewet, biar kalau bogar lewat marah-marah ini. Kucing meo. Hati-hati Ki, perhatikan bagian saldo. Cocok ibu. Nah, jadi salah. Saya alhamdulillah di sentral ada orang tua yang membuat saya tertarik. Saya itu kalau ada orang tua, saya biasa bertanya. Tapi ada orang tua di sentral belanja. Nah, ganten tangannya istrinya belanja, saya ikuti dari belakang, masuk penjual pakaian, tas, menjual emas, turun di parkiran mau naik di mobilnya, langsung minta sesuatu. Tapi Pak, pulang apa nih? Mau minta apa doanya? Apa resepnya? Doa resep apa nih?
Begini Puang Haji dari tadi kuliah romantis sekali sama istri tak. Kenapa bisa? Dari tadi kuliah, tak pegang parendre jaringan beneta, minta kak resep doa. Apa nak bilang sama saya tabendi? Bukan doa, bukan resep. Apa paling Paji? Begini deh, saya pegang erat tangannya istriku. Masalahnya kalau lepas banyak sekali belanjana. Bukan ibu-ibu di sini di sentral. Siapa yang tinggal di sentral? Sudah ada di amam begitu. Jadi insyaallah hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tidak ada yang ke sentral kemarin. Pakai masker lalu kita biasa kan di sentral juga. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pesan Om, usahakan istri yang pintar cari uang. Bilang kata Om, tanteku pedagang, bilang tidak. Pengusaha bilang tidak. Mungkin PNS Om bilang tidak. Kenapa Pale? Itu tante tanah pintar sekali cari uang. Kabiar dibawa na kasur, nada apa itu yang kusimpan. Ya, bukan kita ibu, tanteku bukan kita, tanteku bukan kita. Bukan kita aku maksud, tapi kalau ada paling memang itulah perempuan. Karena perempuan itu memang ada di otak sebelah kirinya signal uang. Wajar itu. Tidak boleh dipungkiri perempuan itu ada signal uang di otaknya. Bukan berarti dia materi, tidak, memang diciptakan otaknya ada materi di situ. Iya, makanya Ibu kalau ada nasib cari. Tapi tetap dikasih tahu karena ada hak namanya. Begitu Mina lanjut ceritanya, betul nak. Saya sembunyi di luar rumah, kusimpan di bagasi mobil, di laci-laci mobil. Mudah-mudahan tidak ada apa tante. Ternyata ada apa juga. Amplop warna kuning. Kebetulan ada THR, langsung bawa itu tanteku bilang, uang apa ini Bapak Cok? Uang apa ini ayah? Uang apa? Apa nak bilang? Omku itu dibilang uang cilaka. Batena disuk menguruntuk mutoyan. Salah. Maaf. Ya bukan kita. Uang. Jangan selalu bilangi perempuan materi. Tidak, itulah perempuan. Betul ya? Iya tahu. Kayak ini kalau kabur mau kembali lagi yang putih-putih. Cocok ya putih? Insyaallah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terakhir. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Makanya suami istri harus menjaga, bukan hanya terjaga di depan suami atau istri, tapi Allah. Jika Anda tidak terlalu paham dengan keberadaan yang gaib, ikuti hati tak. Hati tidak pernah berdusta. Kalau hati berkata benar, maka itu benar. Jika ia berkata salah, maka itu salah. Tapi sekarang itu hati-hati ke selama ada HP. Banyak orang yang berselisih, banyak ke kantor KUA gara-gara komunikasi. Sehingga kalau laki-laki perempuan beda pendengarannya. Kalau laki-laki itu pendengarannya tapi mohon maaf bukan tuli tapi kurang tajam. Makanya kalau dipanggil suami tak jangki marah kalau 3 kali baru balik. Bapak ngecek belum balik 3 kali baru balik, wajar itu laki-laki. Kalau perempuan itu tajam pendengarannya, saking tajamnya biasa tetangganya nah dengar apa nak bicara. Agar itulah perempuan. Saking tajamnya juga biasa orang ceramah bicara. Sambil bicara tetap nak dengar itu ibu. Jadi kalau ceramah orang bicara itu Ustaz jangan kita tegur. Nah dengar itu ibu. Jangankan bicara, temannya saja goyang-goyang bibirnya, nah paham. Misal berdua kita, nah ada cerita bagian ujung.
Nggak tahu itu berarti itu maksudnya di ujung. Pak Dokokin. Mohon maaf ini ya, jadi ini yang perlu ditahu juga. Kemudian kalau pandangan juga beda secara psikologi. Pandangan perempuan itu melebar. Tapi ibu, perempuan itu kalau ada cara nak tahu siapa 3 cincinnya, 2 gelangnya nak tahu semua. Ya, tasnya merek Gucci nak tahu. Atau yang bermerek. Padahal begini di duduknya. Makanya kita tabe, mohon maaf ini tadewang, kalau ada kita mani chat, ya lalu di sampingnya istri tak nak tahu itu. Karena dia pandangannya melebar. Mending di depannya kita bisa ngeliat itu. Ya, itulah perempuan. Kalau laki-laki jauh pandangannya, disebut dengan pandangan tajam, maka laki-laki itu disebut pemangsa karena jauh. Makanya itu kalau laki-laki nih seni kongkan dijandai oleh Mabela. Wajar itu. Jangan pakai ini sembarangan dia ya. Wajar. Yang tidak wajar kalau tukaran nomor WA. Kalau kalian juga begini malah biasa aja itu kan makin takut. Ini yang biasa buat kita bertengkar. Begitu nih kalau marah pasangan kak pesan ki, jangan makin khawatir. Marahnya orang secara psikologi hanya 20 menit berlangsung 30 menit. Tapi mohon maaf, jadi kalau marah pasangan tak, jangki langsung dekat, tunggu 20 menit setengah jam baru dekat. Jangki baru 10 menit masuki jangki. Tadi pergi toples kan bilang memang dia tadi. Jangan makin begitu, diamkan dulu baru sebentar baru masuk amam itu. Ini juga harus belajar psikologi dalam rumah tangga. Jadi insyaallah innallaha kana alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita lakukan para jamaah. Sehingga itu kita berbuat baik sama pasangan dengan kata-kata saja Allah catat pahala. Sehingga Rasul kenapa dia memanggil istrinya panggilan yang indah karena berpahala. Man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhirat, khairan, dia berkata yang baik, aw liyasmut, kalau tidak ada kata yang baik dia diam. Ibu, oh ibu, apakah panggilkan suami tak tadi mohon maaf ini? Cocok, boleh ayah, sayang, babe, my love, my honey. Yang penting bukan yayang. Karena itu berlebihan. Di sentral nelpon yayang, halo yayang, di mana ki yayang? Nggak dengar penjual ayam berapa kilo ayam? Kan masalah. Jadi jangan berlebihan. Cocok Yahudi? Iya, jadi panggilan yang senang. Biasa dong itu mohon maaf bukan ibu-ibu di sini. Kalau tanggal-tanggal muda, papa, papa, masya Allah. Tanggal-tanggal tengah, siapa lagi? Pipa. Tanggal akhir popo. Jangan begitu. Jangan ada terjadi pergeseran rasa kasih sayang kepada keluarga. Sama. Itulah rahmat. Tutupi itu. Insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah juga tabe penutup terjadi perselisihan di dalam rumah tangga karena ada orang ketiga. Tadi dari kata-kata, diolah kata-kata dengan baik, panggilan yang disenangi, tapi penting itu. Karena beliau ini memang tidak kenal, saya salut dengan beliau, tidak kenal dengan calon istrinya. Di sini penting, harus lebih banyak belajar karena tidak kenal. Ya kok bahasa maklumat, beliau tidak. Ya memang tidak dikenal, mudah-mudahan tidak perkenalnya ini, tidak dikenalkannya ini, insyaallah sudah nikah sangat kenal, sangat cinta dunia akhirat. Amin ya rabbal. Ibu, dalam rumah tangga itu ada namanya pelakor. Mohon maaf ini, ada ibu toh? Pelakor itu perebut suami orang. Ada ton senior. Apa itu senior? Senang istri orang. Ada juga stenka, bukan di kepolisian. Stenka itu sudah tua nakal kembali. Kalau stenka baku kena dengan jaksa. Apa itu jaksa? Janda kaya 1 anak. Ada yang lagi viral, Jamila, janda muda minta lagi. Jangan kasih singkatan terlalu banyak.
Iya, jadi insyaallah mudah-mudahan itu saja yang saya sampaikan. Intinya KB dalam keluarga itu carilah berkah. Apa itu berkah? Berkah itu dikemas dalam satu doa. Berarti doanya Ibu. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Kenapa disebut berkah itu doa tadi? Karena ada bahagia dunianya, ada akhiratnya. Itulah berkah. Didapat dunia, didapat akhirat. Dan ingat kita Ustaz masih hidup orang tua, mertua juga. Ini penting. Minta ridhanya orang tua, mertua sudah sama levelnya. Ini yang banyak terjadi kalau sudah makin nikah sibuk dengan istri, tak wajar. Seorang suami tanggung jawab kepada istri, tapi seorang anak laki-laki tetap harus berbuat baik kepada orang tuanya dan mertuanya. Dua sekarang. Ya, jadi insyaallah itulah yang saya sampaikan. Tapi sebelum kita beranjak dari tempat duduk, ada dua doa yang harus kita bawa pulang Ibu. Karena ada anak sekolah di sini. Ada, cocok nih. Ada Ji, suami tak semua ada Ji. Ada Ibu. Ini doanya untuk anak dan suami. Tapi kalau bisa direkam atau dicatat karena bisa terulang ini kalau diundang lagi. Ada Ji nomor HP sebentar. Tapi Ibu, lihat di tanganku. Kalau anak kecil begini bacaannya, disentuh ubunnya baru dibacakan. Ini doa berkah. Allahumma barik. Allahumma barik fi ahli. Sama-sama. Allahumma barik fi ahli. Sekali lagi. Allahumma barik fi ahli. Oke, itulah bermakna ya Allah berikan berkah keluargaku. Kalau anak disentuh, anak yang dapat berkah. Mudah masuk hafalannya, jadi anak berbakti taat kepada Allah karena berkah. Ibu, ada tuh itu anak Ibu. Oh maaf kalau dilihat kesenang orang, betul? Wih senang. Ada tuh anak-anak kalau dilihat di sama lalu di kafe sih. Tidak senang orang, ya tidak senang. Ibu di ada bertanya tadi, Ustaz, kalau anak kecil di sini, kalau anak besar, dan siapa anak besar? Habib, suamiku Ustaz. Kalau suami tak, bukan ini disentuh, ininya. Yang di belakangnya yang tembus ke hatinya kiri sedikit, itulah yang disebut sentuhlah doa sampai ke hatinya. Ini Ibu, Habib. Di sini tabik kalian kan? Sini tabik. Kalian Ibu. Yang ditanya kita mana tadi? Tabik di sini. Cocok Ibu di? Ya, bagian sini. Kiri-kiri sedikit. Allahumma barik fi ya Allah berikan berkah suamiku. Ya Allah mudah-mudahan dia alisi pakai tanah itu alisi sedompet. Nah. Apa minta? Kendali. Cocok Ibu. Jadi beda cara doa anak dan suami atau istri. Itu kalau keluarga. Catat itu. Kedua, doa usaha supaya berkah. Kalau usaha disentuh juga, tapi ada pengusaha di sini jual-jual barang apa? Ada. Tapi kentara gitu kalau ada cincinnya. Pengusaha itu. Kalau usaha disentuh juga begini, mohon maaf Ibu, begini. Baru dibaca Allahumma barik li fiha, ujungnya beda. Sama-sama Allahumma barik. Cocok sekali masalah penghafal. Kendaraan tak, karena itu harta juga kendaraan. Ya apa saja yang penting harta tak. Ibu, kalau motor pegang teratas, kalau dipakai pergi kerja selamat ki. Nah kasih ki berkah usaha tak pulang ke rumah sahibang waraji yang berkah juga di rumah. Kalau kendaraan pegang teratas, Allahumma barik li fiha. Kalau keluarga ahlihi, kalau harta li fiha, hartaku ini yang kusentuh. Sama juga mobil tak pegang teratas, bacakan Allahumma barik li fiha. Rumah tak empek kisopona. Ini mendung. Ganti panjang sembarang. Kalau rumah ini Allahumma barik li. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah dakwah supaya bisa diamalkan para jamaah keluarga.
Terima kasih banyak kepada Pak Dewan, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, guru-guru yang hadir dari eh, organisasi Rumah Quran Sabilillah. ya, Rumah oh, Quran. rumah Quran juga, Masya Allah, bagian dari rumah Quran Sabilillah. Saya tiup bubur apa itu Pak Dewan? Ada biasa postingannya bubur Mas Saleh. ya, bubur salah. Iya, alhamdulillah. Saya sering ikuti postingannya beliau. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin insya Allah mudah-mudahan sia-sia semua, terkhusus calon pengantin baru. Ingat maki saya tidak terlalu mendalam tentang agama karena beliau lebih paham. Iya, bagaimana ketika sudah ketemu sama suami istri dan dibahas kami itu. Yang saya banyak bahas adalah tentang psikologi, bagaimana mengenal kekeluargaan dan doa-doanya. Mari kita tutup doa dulu. Kita doakan dulu keluarga dan semua para jamaah. Tundukkan pandangan sejenak dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masida. Allah Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, semoga yang hadir diberikan keluarga yang berkah, pasangan yang berkah ya Allah, anak-anak yang berkah sebagaimana pemimpin orang-orang yang bertakwa insyaallah. Allahumma amin. Wa syafi'an min kulli dain wa sakimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, semoga yang hadir disehatkan semua. Sihatnya sihat walafiat. Jika ada keluarga yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Engkau sebaik-baik yang memberikan kesembuhan. Allahumma amin. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab wa anta khairur raziqin wa anta khairur raziqin. Ya Allah ya Rabb, semua yang hadir mudahkan rezekinya ya Allah. Jika jauh dekatkan ya Allah, jika di atas turunkan ya Allah, jika di bawah naikkan ya Allah, jika sulit mudahkan ya Allah. Allahumma amin. Rabbi ghfirli wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah malam ini. Semoga pertemuan ini sebagai wasilah Engkau maafkan dosa-dosa kami, sebab berjumpanya kami dengan orang-orang sesama muslim sebagai jalan gugurnya dosa-dosa. Ya Allah ya Rabb, semoga kedua orang tua kami yang masih hidup ampuni segala dosa kesalahannya. Berikan umur yang berkah ya Allah, berikan umur yang berkah jika ia masih hidup, kesehatan. Tapi jika ia telah tiada ya Allah, berikan keselamatan di alam kuburnya ya Allah. Mungkin saja yang hadir ada di antara kita ayah ibu telah tiada. Doakan malam ini, kirimkan doa, kirimkan kebaikan atas kami, rindu atasnya bertemu. Kami kenang kebaikannya, banyak nasihat yang selalu membekas, wajah senyumnya masih terbayang. Ya Allah ya Rabb, kasih sayang ayah ibu masih terasa sampai hari ini. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan yang telah tiada Engkau berikan syafaat atasnya. Ya Allah ya Rabb, kami rindu, andaikan dia masih ada, akan kuperlihatkan kesuksesan ini ya Allah. Kami sukses, ayah ibu, kami memiliki kendaraan yang banyak, kesuksesan yang banyak, rumah yang besar, cucumu. Tapi malam ini hanya dengan cara doa menyampaikan rasa rindu. Ya Allah ya Rabb, maafkan kami dosa-dosa kami, dosa kepada ayah ibu. Mungkin kami banyak dosa, banyak kata-kata yang mungkin pernah menyakiti hati, atau mungkin pernah meneteskan air matanya karena ulah dan perbuatan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak kami yang berbakti kepada kami. Jangan jadikan dia seperti kami yang mungkin saja banyak kata-kata kesalahan kepada ayah ibu. Ya Allah ya Rabb, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, jazakallah khairan, tabarakallah. Kepada semua yang hadir, saya sebut kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati diberkahi oleh Allah. Akhir tausiah kita dengan kalimat wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.